Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Iwan fillah rahimakumullah. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan, di mana di bulan itu diturunkan Al-Quran. Bahkan banyak orang yang menyampaikan informasi untuk malam nanti, malam di mana diturunkannya Al-Quran. Orang mengingat tentang nuzul Al-Quran. Nuzul artinya turun, Al-Quran adalah Al-Quran. Artinya orang sadar bahwa di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Dan rasa cintanya, rasa bahagianya ditampakkan dalam berbagai macam aktivitas dalam malam peringatan nuzul Quran. Tidak masalah dan saya sangat bahagia terhadap itu. Artinya masyarakat kaum muslimin pada umumnya secara luas menyadari tentang adanya Al-Quran. Namun patut dipahami bahwa aktivitas seorang muslim tidak hanya sekedar sebatas memperingati malam nuzul Quran, malam turunnya Al-Quran. Tetapi harus difahami ayat yang disampaikan dalam surah Al-Baqarah tadi, bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu bukan sekedar untuk dibaca, tetapi harus jadikan pedoman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelas untuk petunjuk-petunjuk Allah sampaikan, wal furqan, dan pembeda. Iwan fillah rahimakumullah, paling tidak seorang muslim memahami tentang konsep hidupnya dengan Al-Quran. Yang pertama, dia tidak akan menjadi seorang muslim yang baik sebelum menjadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuknya. Petunjuk dalam mengatur dirinya sendiri, petunjuk bagaimana cara makan, petunjuk bagaimana cara minum, petunjuk bagaimana cara berpakaian, petunjuk bagaimana cara adab, akhlak. Kemudian petunjuk bagaimana cara berhubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menunjukkan dengan ibadah yang baik, bagaimana Allah menunjukkan dengan akidah yang baik, bagaimana juga Allah menunjukkan berbagai macam aktivitas yang melahirkan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana manusia dan seorang muslim memahami Al-Qur'an sebagai hudan kepada manusia, mengatur bagaimana tata kehidupan manusia. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya, yaitu tata kehidupan sosial. Bagaimana interaksi seorang muslim laki-laki dengan seorang muslimah perempuan yang ghair muhrim dalam tata aturan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Islam sangat jelas bagaimana seorang muslim harus menjauhi aktivitas ihtilat atau kholat, bersama-sama, berdua-dua, atau dalam keramaian yang menimbulkan maksiat. Dalam bermuamalah, Islam bagaimana mengajarkan sebagai patokan dan pedoman hidayah kepada umat manusia, bagaimana seorang muslim harus menjauhi aktivitas ribawi, menjauhi dari aktivitas akad-akad yang mengandung unsur riba, dan lain sebagainya. Intinya bahwa seorang muslim memperingati nuzul Al-Quran itu luar biasa, sebagai bentuk rasa takzim dan cinta kepada Al-Quran. Tapi sungguh tidak akan menjadi dampak yang baik terhadap pribadi sebagai seorang muslim kalau Al-Quran tidak dijadikan sebagai pedoman. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda. Al-Quran menjelaskan petunjuk-petunjuk yang sangat spesifik, yang sangat luar biasa. Di situ ada sains, di situ ada teknologi, di situ ada berbagai macam informasi yang menjadikan seorang muslim itu luar biasa dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga kontribusi seorang muslim dalam kehidupan ini memberikan dampak terhadap kehidupan yang lainnya, menjadi seorang muslim yang bukan hanya baik pada dirinya, tapi menimbulkan kebaikan pada orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadayhi.
Seorang muslim adalah nampak dari sikapnya menjadi orang lain tenang dan selamat dari lisannya dan dari seluruh aktivitas perbuatannya. Yang ketiga, Al-Quran ketika kita fahami dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, furqan, menjadikan seorang muslim hidupnya mampu membedakan mana aktivitas yang dibolehkan oleh Allah, mana aktivitas yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua aktivitas, maka ketika membaca Al-Quran, ketika memahami Al-Quran dan menghayati Al-Quran, seorang muslim memiliki sikap furqan, mampu membedakan mana hak dia, mana hak orang lain. Seorang muslim tidak akan mengambil sedikit pun kalau itu memang bukan haknya. Seorang muslim akan memberikan hak orang lain kalau itu memang hak orang lain. Maka cukup prihatin saat ini bagaimana kondisi umat Islam yang jauh dari ajaran Islamnya. Maka marilah peringatan nuzul Quran ini bukan hanya sekedar memahami, mengingat turunnya Al-Quran, tapi saatnya kita menginformasikan dan mengamalkan isi Al-Quran sebagai pedoman hidup, sehingga mudah-mudahan kita semua diberikan ridho dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wa'alafu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.